Total. Oke, perangnya kan di usus nih. Terus gimana ceritanya kok bisa ngaruh ke pikiran dan perasaan kita di otak? Nah, ini dia penghubungnya. 90%. Coba resapi dulu angka ini. Angka yang gede banget kan? Pertanyaannya, 90% dari apa? Ternyata 90% dari serotonin di tubuh kita, itu loh, hormon yang bikin kita ngerasa bahagia, diproduksi sama bakteri baik di usus kita. Jadi logikanya simpel banget, kalau mereka lagi sejahtera, kita juga ikut bahagia. Kalau populasi mereka anjlok, ya jangan heran kalau mood kita juga ikutan anjlok. Para ilmuwan bahkan nemuin kalau usus kita itu punya sistem saraf sendiri, saking kompleksnya sampai dijuluki otak kedua. Dan yang paling gila, komunikasinya itu hampir sepenuhnya satu arah, dari usus ke otak, bukan sebaliknya. Bakteri jahat bahkan bisa bisikin otak kita buat ngidam makanan favorit mereka, kayak gula atau lemak. Makanya nggak aneh kalau banyak penelitian nyambungin masalah usus dengan gangguan cemas dan depresi. Oke, kalau bakteri punya kuasa segede itu, berarti kita bisa dong ngeriset atau ganti seluruh populasi bakteri buat nyembuhin penyakit? Jawabannya, ternyata bisa. Dan caranya ada di sebuah prosedur medis yang kedengerannya aneh banget, tapi luar biasa ampuh. Mungkin kedengarannya agak jorok ya, tapi konsep ini udah ada dari ribuan tahun lalu di Tiongkok. Mereka pakai sup emas buat ngobatin diare parah. Secara intuitif, mereka udah tahu kalau memindahkan bakteri sehat dari satu orang ke orang lain itu bisa nyelesain masalah pencernaan. Tentu aja, prosedurnya udah berevolusi jauh. Dari sup emas zaman dulu, sekarang kita punya prosedur medis canggih namanya transplantasi mikrobiota feses atau FMT. Metode ini udah jadi pengobatan standar buat infeksi usus yang parah, dan sekarang lagi diteliti juga potensinya buat ngatasin obesitas sampai masalah kesehatan mental. Keren kan? Nah, sekarang kita udah tahu kan, ada perang besar di usus kita, dan gimana itu bisa ngontrol otak. Terus artinya apa? Apa kita ini cuma boneka yang dikendalikan sama bakteri? Jawabannya, tentu aja enggak. Penting banget buat kita pahami kalau mikrobioma usus tiap orang itu seunik sidik jari. Nggak ada satu formula sempurna yang cocok buat semua orang. Jadi tujuannya bukan buat ngejar komposisi tertentu, tapi buat menciptakan ekosistem yang seimbang dan beragam di dalam sana. Justru itu, semua pengetahuan ini bukan buat bikin kita ngerasa jadi korban atau boneka. Anggap aja ini sebuah peta. Peta yang nunjukin di mana letak tali-tali kendalinya, jadi sekarang kita yang bisa ngambil alih kendali itu. Pada akhirnya, pertempuran ini diputuskan di meja makan, di setiap suapan yang masuk ke mulut kita. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, di makanan Anda selanjutnya, kerajaan mana yang bakal Anda dukung?